kami selalu rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami juga mau belajar firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan, untuk belajar hal-hal yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kiri kanan kita ya. Lebih semangat untuk memuji Tuhan, amin. sesemangat itu ternyata saya. Tapi kok sekarang agak loyo.
pujian penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan, mari kita diingatkan bagaimana hubungan kita itu harus kita jaga sama Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita lupakan sementara ini permasalahan kita, tapi biar hati kita ini percaya pada Tuhan. Ya, bahwa kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Amin, guys. Karena kita percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah benar-benar redeemer buat kami, Tuhan. Kau adalah beautiful Savior dalam kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian. Jesus.
ketika seorang yang telah divonis mati oleh karena kesalahan dan pelanggarannya, maka ketika mendengar kata gerasi pengurangan hukuman, kata itu menjadi begitu indah, karena itu berarti ada kesempatan untuk dia hidup. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan pagi hari ini, karena sebenarnya ketika kami mendengar nama Yesus disebutkan, nama itu berbicara tentang kesempatan kedua yang Kau berikan kepada setiap kami, untuk kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, sebagaimana kata-kata pujian yang baru saja kami nyanyikan. How beautiful, how wonderful. Betapa indahnya dan betapa luar biasanya nama Yesus. Nama yang menyelamatkan setiap kami, nama yang memberikan kami pengharapan, nama yang membuat kami bisa melihat bahwa melalui nama itu kami boleh datang kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi mau merenungkan firman-Mu, dan kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong, Engkau masuk ke dalam setiap jiwa kami, di dalam setiap roh kami, melalui firman Tuhan yang hidup, yang kekal, sehingga setiap kami dapat meresponi firman Tuhan ini, dan jiwa kami ya Tuhan dikenyangkan, dipuaskan, dan dibuat mengerti rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu sepanjang minggu ini, kekuatan, kesehatan, pekerjaan, keluarga. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Bahkan untuk gereja ini, untuk jemaat ini, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, kami mau mengucap syukur buat setiap pelayan Tuhan yang mengambil waktu, mengambil bagian. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di nama Yesus Kristus kami mengasihi Engkau. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat saudara-saudara tim worship yang sudah melayani, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah dalam satu kesempatan. Ada puji-pujian, ada yang mengiringi, ada juga saudara-saudara juga yang bersama-sama kita beribadah menyembah kepada Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana kabarnya? Masih panas Surabaya? Wah, di rumah saya panas sekali saudara. Rasanya itu angin, hawa panas itu begitu membuat kami rasanya nggak betah begitu ya saudara. Karena setiap minggu saya ke Malang, jadi rasanya beda sekali ya. Kalau ke Malang begitu adem, begitu turun ke Surabaya, wow, langsung uap panas ya, uap panas. Tapi ya, hidup harus dijalani saudara. Dan kebetulan pagi hari ini juga mungkin saudara dalam satu minggu yang lalu ada banyak hal yang saudara kerjakan. Tetapi saudara, mari kita belajar mengucap syukur untuk setiap minggu saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk setiap orang baru yang saudara ketemu, saudara jumpai, saudara mengucap syukur untuknya. Karena itu saudara adalah kesempatan saudara sebagai orang percaya untuk menjadi berkat kepada orang-orang baru. Ya, syukuri itu saudara, sebab saudara tidak akan pernah tahu kesan apa yang orang itu punya atau miliki ketika berjumpa dengan saudara-saudara. Ya, oke, saudara.
Pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan kembali firman Tuhan dalam bulan Oktober yang berbicara tentang nama Yesus. Dan saudara-saudara, kalau saudara paham bahwa nama itu buat orang Ibrani bukan hanya sekedar nama. Nama itu mewakili pribadi. Itu sebabnya mereka berusaha melihat kecocokan antara nama dan pribadi dari orang yang punya nama. Sehingga kadang-kadang kita di dalam Alkitab kita menemukan nama-nama itu diubah ketika kepribadian orang tersebut juga diharapkan berubah. Seperti misalnya di dalam Alkitab dari Abram menjadi Abraham, ya. Dari Sarah menjadi Sarai, dan dari Yakub menjadi Israel. Perubahan nama itu menyatakan harapan akan perubahan hidup dan pribadi orang itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang nama, maka bukan hanya sekedar nama, tetapi pribadi yang ada di balik nama tersebut, saudara. Nah, masing-masing saudara punya nama, betul ya? Kalau saya sebutkan nama seseorang, saudara pasti punya kesan, punya imajinasi terhadap nama itu, ya saudara. Karena saudara-saudara sudah kenal satu dengan yang lain. Ada di antara jemaat SIM ini yang sudah kenal mulai single, mulai bahkan kalau di Surabaya ini luar biasa ya. Kadang-kadang saya bisa menemukan orang yang dulunya teman TK bisa ketemu, ya saudara, teman SD. Wow, saya sampai terheran-heran di Surabaya ini. Waktu diperkenal, ini teman dulu SD saya, Pak. Wah, kok masih bisa hafal ya? Wajahnya kan sudah berubah begitu ya saudara. Saya sendiri dengan teman-teman saya SD, SMP, SMA. Mungkin SMP, SMA. Kalau SD kelihatannya masih bisa kenal, tapi justru SMP, SMA ya sudah umur 50 tahun ke atas sudah mengalami metamorfosis, sudah transformasi. Rambut udah brodol, wajah udah berkerut-kerut, dan kadang-kadang saya lihat ini ya. Nah saudara, tapi kalau mungkin masih 30-an, 40-an, wajah nggak terlalu berubah saudara. Tapi kalau sudah punya anak, sudah punya beban hidup luar biasa, nah banyak yang berubah. Tetapi saudara, kalau disebutkan nama saudara, kira-kira apa kesan, image apa yang muncul di balik nama saudara? Misalnya nih yang sudah kenal, kalau saya sebut nama Erik, kira-kira saudara kesan apa yang muncul saudara? Erik Hidayat, oh, kayak pendeta muda. Wah, ada yang punya kesan pendeta muda. Gideon. Apa kesan saudara tentang Gideon? Yang kenal Gideon, nama Gideon. Sudah jadi nyalek. Oh, ini ya saudara, harus dekat-dekat dengan dia nih. Sebentar lagi dia banyak proyek nih. Nah saudara, nama yang disebutkan itu mewakili pribadi dari orang itu. Sehingga nama kita itu dibangun oleh siapa? Kesan nama kita itu dibangun oleh siapa? Oleh kita sendiri, saudara. Oleh saudara sendiri. Nama saudara, bahkan ada nama-nama yang kemudian itu menjadi jaminan kepercayaan orang. Karena image dari nama itu menjadi, ada nama yang menyatakan kekuatan, durability, kedaya tahanan, dan macam-macam nama. Bahkan kalau saudara nama merek mobil, saudara juga punya imajinasi tertentu, saudara. Ada nama-nama motor dulu yang kemudian sekarang sudah gak muncul lagi, ya saudara. Nah saudara, nama ternyata di balik nama itu ada sesuatu yang membuat respon orang kepada nama itu berbeda-beda. Nah, pada pagi hari ini sekali lagi saya mau bicara tentang nama Yesus. Karena saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11.
Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 ini teks kita. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Saudara silakan buka di handphone masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah sebabnya, kalau ada kalimat itulah sebabnya, maka kita harus cari sebabnya apa. Itulah sebabnya. Mengapa Allah kemudian meninggikan dia, meninggikan Yesus, dan mengaruniakan, menganugerahkan kepada Yesus nama di atas segala nama. Saudara, kalau itulah sebabnya, biasanya kita akan lihat ayat-ayat di atasnya. Itulah penyebabnya. Tetapi saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa saya mau membacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, atas ayat-ayat atasnya, saudara, ayat-ayat di atasnya, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan dari firman Allah yang hidup, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Itulah sebabnya mengapa dia ditinggikan, karena dia tidak menganggap dan tidak menuntut untuk tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Saudara, jadi luar biasa ini. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya. Ia mengesampingkan kuasa, power, kemuliaannya. Saudara bicara tentang kemuliaan itu dignity, wibawa. Setiap orang, saudara-saudara, punya kewibawaan, tetapi dia mengesampingkan itu semua dan kemudian mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Mengambil rupa, menambahkan, bukan mengganti jeruan, mengganti di dalam Kristus itu seorang hamba, tetapi menambahkan kepada dirinya itu seorang hamba. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di atas kayu salib seperti seorang penjahat. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya di sini ada tingkat-tingkatan Yesus di dalam ketaatannya itu merendahkan diri. Saudara, pertama, level yang pertama, tidak menganggap kesetaraan, menganggap haknya sebagai Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Itu level pertama. Lalu turun yang kedua. Dikatakan apa? Dia kemudian mengosongkan dirinya dan kemudian mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Itu level yang kedua, saudara. Menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Turun lagi satu level. Dari Allah, manusia, di antara manusia ambil lagi yang lebih rendah lagi, yaitu hamba. Dan terakhir dia mengatakan, dan taat sampai mati di kayu salib. Dia mengambil lagi level yang keempat, merendahkan diri. Yesus merendahkan diri. Apa itu, saudara? Mati seperti penjahat. Kalau hanya jadi hamba, it's okay. Tapi kalau sudah jadi penjahat, kalau jadi hamba itu nggak punya hak, saudara. Tapi kalau jadi penjahat, saudara, nggak punya apa-apa, bahkan mati di atas kayu salib. Orang yang mati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk, saudara. Yesus turun 4 level, saudara. Yesus turun 4 level sehingga dia mengambil titik
dari semua level manusia yang berdosa, dan di antara manusia yang berdosa, Yesus kemudian mengambil kayu salib sebagai jalan kematiannya. Disitulah Yesus menggantikan saudara dan saya menjadi yang terpidana. Saudara, inilah sebabnya Yesus ditinggikan. Itu sebabnya kemudian saya menarik satu langkah awal yang menyebabkan Yesus ditinggikan. Saya membawa tiga prinsip kebenaran yang saya mau seberangkan kepada saudara-saudara. Yang pertama, ketaatan mendahului kemuliaan. Ketaatan mendahului kemuliaan. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, ketaatan mendahului kemuliaan. Kita semua ingin hidup kita dimuliakan. Ingin saudara-saudara dan saya, hidup saya di muka bumi ini, kalau nama saudara disebut, saudara-saudara mendapatkan nama yang dihormati. Dan saudara-saudara, kita belajar ketaatan itu mendahului kemuliaan. Ketaatan karena kasih, bukan karena ketakutan. Yesus taat karena dia mengasihi Bapaknya dan mengasihi manusia, saudara-saudara. Ketaatan yang dikembangkan oleh Yesus bukan ketaatan oleh karena takut, tetapi ketaatan oleh karena kasih. Perhatikan, pada waktu Yesus di Taman Getsemani, sebagai manusia dia menghadapi ketakutan luar biasa untuk menanggung aib manusia, menanggung dosa. Dia mengalami ketakutan karena itu bukan hanya soal penderitaan fisik, tapi lebih kepada penderitaan mental dan moral, saudara-saudara. Karena Yesus sebagai anak Allah akan diletakkan pada posisi yang bersalah. Saudara-saudara, penderitaan fisik itu dibandingkan dengan penderitaan moral itu jauh lebih berat penderitaan moral. Makanya kalau saudara di dalam tuntutan hukum, saudara, tuntutan ganti rugi moral itu lebih mahal daripada ganti rugi fisik, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara orang yang benar lalu ditempatkan bersalah, gak terima, saudara. Dan saudara perhatikan ketika Yesus di Taman Getsemani, dia sebenarnya ada ketakutan yang besar, sehingga secara fisik, secara daging dikatakan tubuhnya meresponi rasa takut itu, sehingga mengeluarkan keringat yang kemudian seperti darah. Ada yang menafsirkan bahwa pembuluh darah halus dari tubuh Yesus itu pecah, seperti kalau saudara mimisen begitu ya saudara. Mimisen kadang-kadang bisa terjadi oleh karena perubahan udara yang ekstrim buat saudara, dari tempat dingin tiba-tiba panas, itu bisa pembuluh darah yang halus pecah. Yesus mengalami tekanan luar biasa, sehingga dia kemudian dalam doa pertama mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ketakutan yang besar menghinggapi dia. Berapa banyak di antara kita yang oleh karena ketakutan kita melakukan hal-hal tertentu, saudara. Ketakutan itu punya power. Ketakutan itu punya kekuatan luar biasa, sampai ada orang yang kemudian bisa berpikir gak rasional karena takut, saudara. Karena takut itu mendatangkan ketakutan. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang ketakutan yang positif dan ketakutan yang negatif. Ketakutan yang positif itu membuat kita kemudian melakukan sesuatu, tapi kalau ketakutan itu terus dipertahankan, membuat kita hidup di bawah ketakutan, itu yang kemudian menjadi tidak positif lagi, sehingga semua perilaku kita karena takut diomongin orang nanti,
takut ini, takut itu. Saudara dan saya harus menjadi terang dan garam dunia, tetapi tidak harus berarti takut apa yang diomongkan orang. Kenapa? Karena berarti garam dan terang dunia kita ini sebenarnya itu adalah sebuah pemaksaan. Yesus ketika menghadapi ketakutan itu, saudara, dia rasanya mau mundur. Ada tekanan, kekuatan, ketakutan. Kadang-kadang dalam hidup saudara dan saya, saudara menghadapi ketakutan. Tapi perhatikan, ketika Yesus kemudian berdoa kali yang kedua, dia mengatasi ketakutannya dengan apa, saudara? Dengan kasih. Yesus kemudian datang kali yang kedua dan mengatakan kepada Bapa di surga, kalau boleh memang cawan ini lalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, apa itu love? Apa itu cinta? Apa itu kasih? Love atau cinta secara sederhana, saudara menyenangkan apa yang sesuai dari orang yang saudara cinta. Itu love. Betul kan, saudara? Itu adalah love. Love itu bukan yang terbaik menurut kita lalu kita berikan kepada orang itu. That's our love. Belum tentu. Satu kali ada cerita pasangan suami istri merayakan golden anniversary, pernikahan emas. Lalu dalam acara itu sang suami ingin memberikan surprise yang istimewa kepada sang istri. Mereka berdua suka makan ikan mas, suami istri. Lalu kemudian telah dipersiapkan para penari dengan membawa bagi yang ditutup dan membawa bagi tersebut untuk memberikan persembahan spesial buat sang istri. Sang suami kemudian mengatakan, "Hani, aku mau berikan ini itu." Lalu dibuka, saudara. Apa yang diberikan untuk istrinya? Kepala ikan mas, udah masak ya, saudara. Lalu kemudian diberikan, karena sang suami, saudara, mengetahui bahwa kepala ikan mas menurut dia itu adalah kesukaan istrinya. Dan waktu dibuka, sang istri justru kemudian menangis. Dia nangis, "Kenapa kamu berikan ini kepada aku? Ya bukankah ini kesukaan kamu? Selama ini aku berdiam diri, aku makan selalu kepala yang kau berikan. Sebenarnya aku lebih suka bagian badan daripada kepala." Loh, kenapa, saudara? Karena sang suami itu sukanya kepala. Jadi kalau makan ikan, dia suka sekali kepala. Sehingga dia berpikir, I would like to give the best. Sesuatu yang paling dia suka adalah kepala. Dan itulah yang dia berikan kepada istrinya. Dan dia berpikir ketika dia makan badan ikan mas, dia pikir dia sedang menderita demi istrinya. Tetapi saudara, justru sang istri kesukaannya badannya, saudara. Nah, ini masalah komunikasi ya, saudara ya. Tetapi bukankah itu seringkali kita berpikir kita memberi yang terbaik, dan itu adalah pernyataan cinta kasih kita. Tetapi sesungguhnya bagi orang itu bukan yang terbaik. Ketika Yesus datang kepada Bapa, dia mengatakan, "Biarlah ini jadi sesuai kehendak-Mu." Itulah pernyataan cinta terbesar dari anak kepada Bapa di surga. Saudara tahukah saudara pernyataan cinta terbesar saudara kepada Tuhan, saudara-saudara? Ketika saudara berani mengatakan, "Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan." Itu pernyataan cinta terbesar. Karena itu berarti saudara menyerahkan diri saudara di dalam ketaatan oleh karena cinta. Yesus, saudara, ketaatannya oleh karena cinta, oleh karena kasih kepada Bapaknya. Dan kemudian saudara, dari ketaatan itu mendahului kemuliaan. Ketaatan yang oleh
karena cinta, oleh karena kasih akan menuntun kita kepada kemuliaan. Ketaatan bukan hanya cinta kepada Bapa, tetapi juga cinta kepada manusia, saudara. Saudara, yang kalau kemudian kita lihat di sini, ketaatan selalu berisi pengorbanan. Dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, yang walaupun punya hak sebagai Allah tetapi tidak mempertahankan hak lagi. Saudara-saudara, ketaatan akan selalu berisi pengorbanan. Tanpa pengorbanan, ketaatan hanyalah sebenarnya batas-batas kenyamanan di mana kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita jadi taat. Tapi begitu ketaatan itu melampaui, di mana itu harus menuntut dari kita pengorbanan, biasanya banyak orang yang berhenti. Ketaatan yang tidak sampai kepada pengorbanan, ketaatan itu tidak akan membawa kemuliaan Bapa. Berapa banyak orang Kristen yang taat, tapi sebatas sepanjang dia dapat untung. Saya mau taat karena saya diberkati. Bukankah itu yang menjadi kartu asnya iblis pada waktu dia seolah-olah bertanding dengan Allah ketika berbicara tentang Ayub? Iblis mengatakan, Allah, Ayub itu kan mau taat, mau saleh karena dia diberkati. Ayub itu mau tunduk, mau jujur, ya karena dia diberkati. Ternaknya banyak, anak-anaknya sekolah tinggi, tiap minggu berpesta. Dan Ayub selalu, setiap kali anak-anaknya berpesta, dia datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan apabila ada hal-hal yang salah dengan anaknya yang telah dilakukan. Sehingga Ayub juga punya hubungan yang manis dengan Allah, dan anak-anaknya dapat garansi anak-anaknya diampuni dosanya. Apa enggak enak itu, saudara, ikut Tuhan seperti itu? Kaya, diberkati, sehat, punya nama besar, anak-anaknya semua diberkati, walaupun kadang-kadang gak benar, orang tuanya yang minta ampun diampuni. Apa gak enak itu, saudara? Tadi iblis mengatakan, coba semua fasilitas ini diangkat, apakah dia tetap berbakti menyembah kepada Tuhan? Saudara, berapa banyak ketaatan manusia seringkali hanya pada tahap-tahap sepanjang fasilitas itu didapatkan. Obedience will be very sweet. Ketaatan begitu manis, bahkan bisa kita banggakan. Saudara, ketaatan selalu berisi pengorbanan. Banyak orang yang taat oleh karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan begitu sesuatu itu sudah didapatkan, ketaatan dihentikan. Pengorbanan itu sebenarnya bukan pengorbanan, karena sebenarnya di balik pengorbanan itu ada pamrih. Saudara tahu, semua pengorbanan yang ada pamrih tidak bisa disebut sebagai pengorbanan. Pengorbanan yang saudara berikan tanpa pamrih, itulah pengorbanan. Kenapa? Karena begitu apa yang kita korbankan tidak mendapat timbal balik sesuai pamrih kita. Biasanya kita ngomel-ngomel, biasanya kita marah-marah. Saya selalu mengingatkan baik kepada Ibu Lili, saya sendiri, kalau berbuat baik, jangan ada pamrih. Karena kalau ada pamrih, perbuatan baik kita itu menjadi tidak bernilai dan tawar. Aduh, kita sudah menolong orang itu, orang ini, tetapi orang itu ternyata begini. Perbuatan baik kita kepada orang itu, perbuatan
That's all. Titik. Kecuali memang kita bermaksud ada yang kita tuntut dalam perbuatan baik, bukan pamrih, tetapi untuk mengubahkan. Saudara-saudara, ketaatan selalu berisi pengorbanan. Siapa di antara saudara yang taat dan tidak mau berkorban? Tidak mungkin terjadi, saudara. Ketaatan yang tanpa pengorbanan tidak akan menghasilkan kemuliaan, baik di dalam karakter maupun di dalam kemuliaan yang Tuhan berikan. Dan menarik, ketaatan Yesus itu sampai nafas terakhir. Ketaatan Yesus tidak hanya di awal-awal, tidak hanya di pertengahan, tetapi sampai nafas terakhir. Yang kedua, saudara-saudara, kalau tadi ketaatan mendatangkan kemuliaan, yang kedua, kemuliaan mendatangkan otoritas dan kuasa. Ayat 9, Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara, nama di atas segala nama itu merupakan sebutan untuk Kaisar Romawi yang waktu itu daerah kekuasaannya begitu luas, yang menyatakan bahwa kemegahan dan kekuasaan Kaisar Romawi itu sampai seluruh pelosok jajahannya. Tidak ada yang menandingi. Jika pemimpin dunia ini mencapai kemuliaan, betapa banyak yang kemudian dari kemuliaan. Saudara perhatikan, kalau di dalam pemimpin dunia ini, di balik kemuliaannya ada otoritas. Sama seperti seorang presiden. Mungkin dulu tidak terlalu dikenal, tapi begitu orang tersebut mulai dikagumi, disenangi, maka otoritasnya makin besar yang muncul dari orang tersebut. Yesus dikatakan meninggikan Yesus dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Demikian nama Yesus menjadi nama yang disegani di dalam alam roh, karena nama itu adalah nama yang menyatakan kasih Bapa kepada manusia dan menyatakan ketaatan total dari anak Allah kepada Bapanya. Saudara-saudara, kemuliaan itu mendatangkan otoritas dan kuasa. Apa sih kemuliaan dalam bahasa, dalam hal yang sederhana? Kemuliaan itu, saudara-saudara, mendapat respect, mendapat penghormatan. Itu adalah kemuliaan, saudara. Ada yang kita dapat kehormatan, respect karena apa yang kita pakai. Ya, itu level pertama, ya saudara. Level pertama. Ya. Karena apa yang kita pakai atau mobil yang kita naiki, saudara, itu level pertama. Dan di level pertama ini sesuatu yang relatif. Karena ini di luar saja, saudara. Banyak orang bisa mengerjakannya. Makanya kadang-kadang ada orang yang ingin menipu dengan berpenampilan dapat hormat ini. Karena hormat ini temannya trust, gitu ya saudara. Temannya kepercayaan. Makanya berpenampilan baik, ringtone-nya lagu Kristen, ya kadang-kadang begitu ya saudara. Ya, pernahkah saudara ketipu orang yang ringtone-nya lagu Kristen, saudara? Satu kali, saudara, saya ditelepon oleh seseorang, "Bagus, tolong doakan saya." "Kenapa?" Saya bilang, "Saya habis kemakan uang saya." "Waduh Pak, berapa?" 700 Pak. "Loh kok iso?" Saya tanya gitu. "Kok bisa?" "Iya Pak, saya beli apartemen." "Oke. Terus saya kasih ini brokernya Pak, ini. Terus gimana?" Ya dia sangat meyakinkan gini dan ceritanya. Lalu dia di akhir ceritanya, "Ya gimana Pak, saya kan juga aktif di gereja. Begitu saya sering hubungi dia, handphonenya itu ringtone-nya lagu rohani." Ringtone-nya lagu rohani, saudara. Dia mendapatkan respect. Berapa banyak penipuan mengambil nomor saudara atau mengambil orang-orang hack itu dengan menaruh profil orang-orang yang dihormati, saudara. Itu sebabnya level kehormatan yang paling luar ini mudah dimanipulasi, disalahgunakan. Saudara, kalau saudara jadi Yesus tidak mengerjakan level penghormatan yang di permukaan ini saja, saudara.
Yesus lahir sebagai seorang anak dari Maria, perempuan muda, dan papanya seorang tukang kayu, lahir di kandang. Jadi Yesus itu tidak mengambil penghormatan respect level pertama, saudara. Bahkan banyak orang yang underestimate Yesus oleh karena dia dari Nazaret, dia besar di Galilea, saudara. Galilea itu, saudara, logat orang Galilea itu logat yang kemudian orang ketahui, dan itu agak deso, saudara. Saudara, menarik ya. Yesus tidak memulai pelayanannya di Yerusalem, ibu kota, tapi Yesus memulai pelayanannya di Galilea bersama dengan para nelayan, saudara. Saudara, kalau saudara mau belajar membangun otoritas dan kuasa, saudara jangan hanya mengandalkan kemuliaan yang di permukaan, respek dan hormat yang hanya di permukaan ini saja. Saudara harus kerjakan respek dan penghormatan yang justru orang tidak perkirakan. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan Yesus yang kemudian mendatangkan otoritas karena dia justru telah menanggalkan kemuliaan, mengambil posisi merendahkan diri, saudara. Saudara-saudara, di Sati beberapa waktu yang lalu kami ada namanya asesmen lapangan ya. Jadi Sati akan diakreditasi institusi. Jadi tahun lalu kami sudah mengerjakan tim, lalu semua dikumpulkan, dan kemarin ada tim asesor itu 2 orang, satu profesor dari UGM dan satu doktor dari Makassar, saudara. Kalau saudara bergerak di dunia pendidikan, akreditasi itu sebuah keharusan ya, saudara. Dan saudara, waktu saya jemput, saya kemudian ditanya ya, saya jemput, Bapak ini posisinya apa gitu. Oke. Terus saya bilang, oh ya kebetulan saya ketua Pak, kebetulan. Sebelum ketua saya adalah bidang akademik. Oke, saudara. Dan saudara, yang menarik, profesor ini low profile sekali ya. Waktu saya antar pulang naik kereta, saya jemput di hotel, saya ajak makan rawon guling, saudara. Dan waktu saya ngobrol dengan dia low profile sekali, tapi begitu dia duduk satu meja dengan kami menjadi asesor, bertanya, menanyakan tentang berbagai macam, dia begitu tajam pertanyaan-tanya. Saudara, disitulah respek kami, saudara. Banyak orang mengerjakan respek di permukaan, sehingga tidak heran banyak orang yang tertipu dan tetap hanya mandek di permukaan. Banyak orang berpenampilan Kristiani dan berpikir itu sudah cukup, kemuliaan itu sudah cukup. Dan ketika keluar dari gedung gereja, keluar dari komunitas orang percaya, kemudian berlaku bukan seperti orang percaya, kata-katanya, omelannya, perilakunya, semua. Kenapa? Karena dia hanya mengerjakan respek dan hormat serta kemuliaan yang ada di permukaan, yang tidak menghadirkan otoritas dan kuasa. Saudara pikir iblis takut model orang yang seperti itu, saudara? Apakah iblis takut melihat orang? Satu kali kami di kampus dulu, saudara, ada orang yang kerasukan setan tiap jam 12 malam. Tiap jam 12 malam dia bereaksi. Ketika dia bereaksi, dia menjerit, saudara, dan kemudian dibawalah dia, kami doakan, saudara, dibawa ke ruang tamu karena takut kalau didoakan di kamar dia meronta-ronta, kamarnya sempit, saudara, ada orang-orang yang terluka. Lalu dia dibawa di lobi begitu ya, di ruang tamu di asrama itu, saudara. Dan waktu kami berdoa, dia melek, lalu dia nunjuk salah satu teman kami. Ini mahasiswa sekolah kita biar ditunjuk. Lalu dia, kamu yang malam-malam di Sati ada jam malam, saudara. Jadi kalau jam malam itu nggak boleh keluar kampus lagi ya, saudara.
Kamu yang malam-malam melompat pagar beli nasi goreng, kamu doakan saya. Saudara, iblis punya catatan, saudara, ya. Jangan main-main, saudara. Dan saudara, marilah kita melihat yang Yesus kerjakan adalah bukan kemuliaan di permukaan. Ada orang, gak ada orang, saudara setia, itu kemuliaan yang dikerjakan oleh karena ketaatan. Dan itu akan mendatangkan otoritas dan kuasa, saudara. Dan saudara, otoritas dan kuasa terakhir itu mendatangkan keselamatan. Yesus, saudara, dalam ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Otoritas dan kuasa Yesus itu mendatangkan pengakuan yang menyelamatkan. Saudara, kadang kita berpikir, mosok saya percaya nama Yesus saja bisa diselamatkan. Saudara-saudara, sama seperti kalau saudara ditangkap polisi, lalu saudara sebutkan nama jenderal yang saudara kenal. Kenapa orang itu berpikir menangkap saudara-saudara? Berpikir 2 kali mau menangkap saudara-saudara. Kadang-kadang kita begitu paham, begitu mudah memahami sistem kerja seperti ini, sehingga tidak heran kadang-kadang ada mobil-mobil yang pakai plat-plat, ya saudara-saudara, plat-plat nomor yang supaya ada wibawa, ada otoritas, saudara. Kenapa? Betapa kita bisa mengerti cara pikir, cara kerja di dunia ini yang seperti itu. Kenapa kita sulit bisa percaya bahwa nama Yesus bisa menyelamatkan? Artinya, sebab di balik nama Yesus, Yesus telah mengerjakan sebuah ketaatan yang total, sehingga nama itu punya kuasa. Ketaatan total yang saya sebutkan tadi, 4 level Yesus taat dan merendahkan diri, sehingga bahkan Yesus mati. Dan di dalam dunia maut, kemudian kitab Efesus mengatakan Yesus kemudian, aku berdoa supaya kamu kemudian dipenuhi oleh roh hikmat dan wahyu, supaya kamu mengerti betapa hebatnya kuasanya yang dinyatakan oleh kebangkitan Kristus. Paulus berdoa seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Bukankah kita percaya bahwa ada kematian? Kita tidak tahu setelah kematian itu apa, tetapi yang kita tahu bahwa ada kematian. Dan saudara, kematian itu betul-betul nyata. Pertanyaannya, apa yang terjadi sesudah kematian? Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Karena di balik nama itu, Yesus sudah mengerjakan, turun dari Bapa, turun dari surga, menjadi manusia seperti saudara dan saya, sehingga dia menjadi perwakilan yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Dan oleh karena di dalam namanya, kalau saudara baca ayatnya itu, di dalam namanya, di dalam itu artinya berkesesuaian dengan pribadinya, mengaku keilahiannya. Saudara-saudara, apa sih Pak prakteknya kalau begitu, saudara? Saudara-saudara, otoritas dan kuasa itu mendatangkan keselamatan. Berapa banyak orang Kristen yang menjadi Kristen sampai pada ketaatan, sampai pada kemuliaan, tetapi berapa banyak yang sampai pada otoritas yang menolong orang untuk diselamatkan. Berapa banyak orang Kristen yang mau menggunakan otoritasnya supaya orang lain dapat mengenal Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang hanya mau taat sampai kemuliaan, sampai punya otoritas. Oh, dia orang Kristen yang baik. Oh, dia begini, dia punya, disegani, saudara. Tetapi berapa banyak yang sampai mau melangkah, membuat orang lain berlutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena sesungguhnya
untuk sampai membawa Yesus diakui sebagai Tuhan, saudara dan saya harus benar-benar mempertaruhkan diri kita, kerendahan hati kita, ketaatan kita. Saya menilai begini, saudara, ini sebuah siklus sebenarnya, saudara-saudara, siklus dari ketaatan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada otoritas, dan dari otoritas kepada keselamatan, menghadirkan jiwa baru yang taat lagi, yang kemudian dimuliakan dan menghadirkan otoritas, dan dari otoritas menghasilkan pengakuan orang lain. Nah, kalau siklus ini berhenti di salah satu titik, maka tidak ada penambahan orang-orang yang lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika orang Kristen hanya berhenti kepada zona kemuliaan, menikmati kemuliaan, menikmati indahnya menjadi orang percaya, diberkati Tuhan, tidak belajar untuk menggunakan otoritasnya sebagai orang percaya, saudara-saudara, dan bukan hanya berhenti menggunakan otoritas, tetapi menggunakan otoritas supaya orang dapat mengenal Yesus. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali, saudara ya. Saya mau titip untuk saudara-saudara, karena minggu depan saya mengadakan perjalanan ke Amerika. Yang saya syukuri, saudara-saudara, bukan soal ke Amerikanya, saudara, tapi yang saya syukuri bahwa yang pertama, saya pergi ke Amerika bukan oleh karena teman akrab saya yang menyebabkan atau dia menjadi sponsor saya, misalnya begitu ya, saudara. Bukan oleh karena sahabat saya. Saya punya teman-teman akrab yang ada di Amerika, mereka pernah menjadi misioneri di Indonesia, saudara. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian, Gus, ayo visit us, kunjungi kami. Gak ada, saudara, gak ada. Justru orang yang mensponsori saya adalah orang yang satu kali hanya kirim pesan di Facebook Messenger saya. Kami tidak kenal secara pribadi, tetapi satu kali dia ngomong, Pak Agus, saya ingin Pak Agus satu kali pergi ke Amerika, ke tempat saya. Oke. Wah, saya anggap ini bergurau ini. Saya nggak mau kasih pengharapan apa-apa ya, saudara ya. Kadang-kadang orang yang akrab aja bisa ngomong begitu, lalu kemudian dia lupa, saudara. Apalagi orang yang hanya ngomong di Facebook Messenger gitu. Saya hanya dengar, tapi dalam hati saya tutup. No, don't expect anything. Kamu kecewa nanti ya, gitu ya, saudara. Lalu Pak Agus, ayo kita ketemuan. Saya mau institusi yang Pak Agus pimpin itu membantu kami untuk memperlengkapi orang-orang yang ada di Amerika. Yuk kita kenal. Lalu kami adakan pertemuan Zoom. Singkat cerita, kami sudah menjalankan satu program selesai, satu modul, dan mereka tanggal 5 November ini akan graduation, saudara. Jadi itu sebabnya saya diundang ke Amerika, karena akan ada yang graduation, ada yang mau wisuda, ya, saudara. Dan saudara, waktu semua saya urus, saya nggak tanya, karena saya sungkan juga ya, saudara ya, sungkan. Pak, ini Bapak menjanjikan ke Amerika, tapi saya ngurus visa, nggak pernah ngomong tentang tiket. Waktu saya ngisi form, wah akan baik kalau ngurus visa ini sudah ada tiket ya. Tapi gimana kita ngurus tiket kalau belum ada visa, kan gitu. Kalau angus gimana, saudara? Saya pikir, saya maju mundur, urus visa, nggak urus visa. Karena memang kami nggak terlalu kenal. Saya nggak bisa klaim apa-apa ya, saudara, dengan rekan saya ini, karena saya tidak terlalu kenal. Saya nggak mungkin ngomong, kamu nih ya bohongi saya. Saya nggak bisa ngomong begitu, karena saya nggak terlalu kenal dia. Dan dia lebih tua, dia sudah 70 tahun, saudara. Singkat cerita, kemudian
akhirnya saya minta surat sponsor supaya saya ada invitation, dan akhirnya visa keluar. Tapi visa keluar pun nggak ada omongan apapun tentang tiket, saudara. Sampai kemudian saya, lah ini nanti kalau sudah dekat-dekat ini gimana? Sudah mahal, saya sudah buka. Tapi saudara, satu kali kemudian saya sampaikan, dia tanya lagi, saya hanya responnya, kapan berangkat Pak? Oh, tanggal sekian. Naik pesawat apa Pak? Belum. Oh belum Pak? Nah, kok tanya saya? Saya bilang, oke. Lalu dia ngomong sebuah angka, Pak Agus, tolong cari tiket, budgetnya pokoknya PP sekian. Dia kasih budget. Oke, nah, jelas ya, sudah jelas. Dan akhirnya ya semua perjalanan saya yang nanti di Amerika akan mengunjungi teman-teman yang lain. Nah, teman-teman ini baru dapat bonus setelah satu orang ini menolong saya untuk pergi ke Amerika. Tapi yang saya mau ceritakan, saudara, waktu saya renungkan ya, kenapa orang mau bayari saya pergi ke Amerika? Padahal itu bukan graduation yang besar, saudara. Mungkin hanya 15 orang yang ikut graduation. Tapi kenapa dia mau invest itu untuk saya datang? Karena saya temukan ini, saudara. Rekan saya yang sudah sekian tahun ada di Amerika, umur 72 tahun sekarang, dia punya kerinduan. Dia bukan hanya sampai kepada otoritas, sekarang dia adalah pemimpin dari sebuah organisasi gereja orang Indonesia yang ada di Amerika. Dia menjadi ketuanya. Itu berarti dia sudah punya otoritas. Dan bukan hanya dia menikmati otoritas itu, dia mau memastikan, dia ngomong kepada saya, Pak Agus, kenapa saya undang Pak Agus? Supaya orang-orang yang ikut kelas ini, yang ikut kelas kami ini, saudara, sudah ada yang 50 tahun, 60 tahun, sudah ada yang punya cucu, mereka semangat untuk melayani Tuhan, memenangkan jiwa. Dan saudara, saya merasa orang biasa, tapi waktu di grup itu ada ibu-ibu, dia aslinya dan asalnya dari Bali, dia ngomong begini, hei teman-teman, betapa beruntungnya kita ya, kita baru selesai satu modul ini, kemudian ada orang dari Indonesia yang datang untuk mewisuda kita. Lalu saudara, grup itu rame, ayo semangat teman-teman. Ada banyak orang Indonesia yang di Amerika belum kenal Tuhan. Ayo semangat teman-teman, jangan hanya cari uang. Dia ngomong gitu. Tapi cari jiwa. Wow. Saya melihat begini, saudara. Dari ketaatan, Tuhan bawa kepada kemuliaan, sehingga Bapak itu namanya kemudian diakui, dikenal, sehingga hari ini dia punya otoritas. Tapi dia tidak hanya mau berhenti jadi orang Indonesia yang sudah jadi warga negara Amerika, hidup enak di sana. Dia masih memikirkan ada orang lain yang belum percaya, sehingga dari otoritas dan kuasa yang dia punya, dia pastikan lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Name above all names. Name above all names itu terjadi ketika semua orang dengan keadaan macam-macam yang berdosa, orang sakit, orang depresi, orang gagal, orang kaya, orang sombong, tapi nama Yesus lebih tinggi dari semua kondisi manusia itu. Ketika mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan berlutut menyembah kepada Dia. Saudara, mari kita berdoa.
Saudara-saudara, nama Yesus diberikan bukan untuk keselamatan saja, tapi nama Yesus juga diberikan untuk menyatakan pertolongan, menyatakan kesembuhan. Nama Yesus sebagai jaminan. Yesus sendiri berkata, apa yang kau minta di dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Di dalam namaku berarti sesuai dengan kehendakku. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita meminta supaya sesuai dengan kehendaknya. Kesempatan siang hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, bagaimana dengan ketaatan kita? Apakah kita membangun ketaatan sampai kepada pengorbanan? Saya tahu ada di antara saudara-saudara yang berkorban, tapi jangan hanya berhenti di situ. Terus sampai Tuhan membawa kita kepada kemuliaan, membawa kita kepada satu nama yang harum, nama yang baik, saudara-saudara. Sehingga kalau saudara-saudara disebutkan namanya, saudara juga mewakili nama Yesus yang harum. Saudara-saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan. Satu kali ada cerita, ini cerita mitos, saudara-saudara. Cerita dewa Yunani. Ada satu dewa yang dewa itu dikenal sebagai dewa yang jorok itu. Dia punya kandang sapi yang begitu luas, dan selama 30 tahun kandang itu tidak pernah dibersihkan. Lalu Hercules diperintahkan untuk membersihkan kandang itu, dan Hercules sulit. Tapi Hercules kemudian melihat ada 2 anak sungai, dan dia membelokkan 2 anak sungai itu sehingga kandang itu bisa dibersihkan. Saudara-saudara, nama Yesus adalah nama yang menyebabkan saudara dan saya diampuni dosanya. Nama Yesus yang membuat saudara dan saya punya pengharapan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, karena di balik nama itu Anak Allah telah menjadi manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Kitab Roma pasal 10 mengatakan, barang siapa berseru kepadaku, ia akan diselamatkan. Mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai respon kepada firman Tuhan. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. God of majesty, risen King. Lamb of
Nama Yesus lebih tinggi daripada persoalan saudara, lebih tinggi dari kekhawatiran saudara, lebih tinggi bahkan dari kesuksesan kita, lebih tinggi dari semua yang kita bisa banggakan. Itu sebabnya saudara dan saya belajar taat. Apa yang menyebabkan kita sulit taat? Datanglah kepada Yesus. Dia sudah begitu taat secara total untuk saya dan saudara diselamatkan. Saudara-saudara, jangan lakukan firman Tuhan hanya oleh karena ketakutan. Saya takut nanti saya tidak diberkati, saya takut nanti begini. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau saudara hanya berhenti pada titik kemuliaan yang hanya oleh karena ketakutan, ketaatan yang hanya oleh ketakutan. Tapi hendaklah saudara taat oleh karena saudara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saya lakukan ini Tuhan karena saya mengasihi Engkau. Saya mengampuni orang ini Tuhan karena saya mengasihi dia. Mengasihi Engkau ya Tuhan. Saya memberikan ini Tuhan karena saya mengasihi Engkau. Sehingga saudara, hidup kita akan dipenuhi oleh kemuliaan yang mendatangkan otoritas. Otoritas yang berbicara, ada kuasa yang mempengaruhi orang lain untuk sujud dan menyembah, mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena saudara dan saya menampilkan Allah, bukan Allah yang menakutkan, tapi Allah yang layak untuk kita kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mungkin bisa menutupi diri kami dari orang lain. Kami bisa menutupi apa yang kami alami, kami rasakan dari orang lain. Tapi kami tidak pernah bisa menutupi dari Engkau ya Tuhan. Engkau melihat setiap kami itu transparan. Dan Engkau mengenal kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak hidup di dalam ketaatan. Atau ampuni kami Tuhan kalau ketaatan kami adalah ketaatan yang oleh karena pamrih ya Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang kami kecewa dengan Engkau karena ketaatan kami seolah-olah Engkau mengabaikan ya Tuhan. Kami mau belajar taat oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Oleh karena kasih kami mau mentaati, kami mau hidup di dalam ketaatan. Dan kami percaya akan ada kemuliaan yang Engkau akan nyatakan kepada kami. Kami mau berdoa, ada di antara saudara-saudara kami ini yang sedang bergumul untuk taat oleh karena mengasihi Engkau. Kadang-kadang terluka tetapi mau tetap taat karena mengasihi Engkau, sehingga belajar melepaskan luka itu dengan melepaskan pengampunan. Kami mau berdoa juga Tuhan. Ada di antara kami yang mungkin disibukkan oleh kesibukan kami sehari-hari, sehingga kami Tuhan lebih banyak mengerjakan kemuliaan yang di permukaan. Kemuliaan yang membuat orang sesama manusia terkesan, tetapi sesungguhnya kosong Tuhan. Kami mau berdoa supaya kami juga menghidupi kemuliaan yang dari Engkau, yang Engkau berikan kepada setiap kami. Oleh karena melalui hidup kami ada orang-orang yang diselamatkan. Melalui hidup kami ada orang-orang yang mendapatkan impact, dampak positif ya Tuhan. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya yang diperhitungkan di kerajaan surga ya Tuhan. Kami mau berdoa, dan biarlah melalui berkat yang Kau percayakan, kiranya berkat itu Engkau ubahkan menjadi otoritas dan kuasa
orang percaya. Teladan hidup, karakter Kristus yang nyata, itulah otoritas dan kuasa orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sudah saya serahkan kepada Yari. Terima kasih untuk Pak Agus atas firman-Nya. Hari ini kita diingatkan lagi ya guys, untuk kita lebih taat lagi kepada Tuhan. Saya jadi teringat juga salah satu sharingnya Ferry waktu di KTB ya, bahwa ketaatan itu adalah tolak ukur seberapa kita itu mengasihi Tuhan. Hanya ketaatan itu adalah tolak ukurnya. Jadi kalau kita ngomong kalau kita itu mengasihi Tuhan, tapi kalau kita nggak taat, itu sama aja bohong. Ya, kayak kita ngomong ke pasangan kita, aku mengasihi kamu, tapi kamu tidak taat, sama aja. Ya, itu bohong. Jadi aku teringat juga waktu Ferry sharing itu, dan itu sangat memberkati juga ya waktu KTB ya, bahwa ketaatan itu adalah tolak ukur bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami mau juga memberikan Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki. Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini juga ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, untuk pengumuman minggu ini ya, sebelumnya saya bacakan satu ayat. Nanti kita akan bisa memberikan persembahan. Tolong ditampilkan juga nomor rekeningnya. Jadi kita sekarang persembahan kita ini lewat mobile banking juga guys ya, supaya sudah new normal, kita sekarang memberikan persembahan langsung. Nanti kalau memang masih mau seperti memberikan yang manual, bisa di belakang ada kotak persembahannya yang disiapkan. Selagi kita memberikan, mungkin bisa ditayangkan juga ya nomor rekeningnya. Selagi kita memberikan, saya akan membacakan satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahannya dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke, nanti mungkin ini dia ya nomor rekeningnya, mungkin bisa diberikan ke sini ya. Lalu untuk pengumuman selama seminggu ke depan ini, salah satunya apresiasi juga ya untuk kita sebelumnya, kita apresiasi juga untuk para pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih juga yang on time dan juga ya. Lalu untuk kegiatan sepekan ini, untuk hari Selasa kita ada more yang akan diadakan secara online jam 7.30 ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama. Dan juga untuk di hari Kamis kita akan ada KTB ya. KTB-nya mungkin akan ada di 2 tempat ya. KTB Barat semuanya jadi satu dulu sementara ini, sama yang satu di Timur. Nanti mungkin kalau yang mau gabung, kalau masih yang mau tanya-tanya, boleh tanya ke di Instagram kita boleh, atau di teman-teman yang ada di sini juga boleh ya. Lalu di hari Sabtu nanti akan juga ada KTB mahasiswa. Jadi yang masih mahasiswa boleh berkumpul bersama ya. Kita mau ada KTB bersama di hari Sabtu jam 6 biasanya, 6.30. Oke. Lalu setiap hari Minggu kita juga akan ada Sunday School. Jadi silakan bagi para orang tua yang memiliki anak, biarlah anaknya juga bisa mengenal Tuhan sejak dini, mengenal akan firman Tuhan sejak dini ya, supaya terbiasa dan juga supaya mengenal pengajaran dari kekristenan ini dengan baik sejak dini juga ya. Oke, itu aja. Mungkin ada mau ditambahkan dari Pak Agus. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara. Ini adiknya Chris atau bukan? Bukan ya? Teman ya. Oke. Ya, welcome ya to SAM ya. Dan kita juga mengingatkan teman-teman yang lain. Ini memang ada sebagian yang saya harap mereka mengadakan persekutuan sendiri di Jepang ya. KTB sendiri di Jepang. Mungkin saya buka
cabang di Tokyo kayaknya kayak kita perlu ya, atau dan kita doakan supaya teman-teman kita yang sedang berlibur bisa benar-benar di-refresh, menikmati, dan kita yang ada di sini juga refresh ya. Oke ya Rio ya. Kalau kurang refresh pergi aja ke seberang di loop sana. Dan kita doakan juga untuk Natal kita tanggal 9 dan 10 Desember. Saya harap saudara-saudara jangan pergi duluan ya, nanti Desember nantilah di atas tanggal 10 saudara silakan pergi kalau mau pergi ya, kalau nggak pergi it's okay. Jadi saudara nikmati saja, dan kita akan akhiri ibadah kita kesempatan siang hari ini. Kita doakan bangsa dan negara kita ini ya. Situasi politik kadang-kadang tidak terduga. Ini ada caleg kita di sana ini. Kiranya ini nanti caleg kita jadi orang yang akan menolong ya. Saudara-saudara, saya sedang ambil mata kuliah yang kedua. Itu judulnya Society and Public Theology ya, dimana secara teologis kita orang Kristen itu harus peka dengan keadaan dan lingkungan. Kadang-kadang kita menganggap politik itu kotor, kita anti, saudara. Itu sebabnya kadang-kadang orang Kristen banyak ketinggalan. Saya mulai berpikir, saudara, kita bukan ignore, bukan mengabaikan, justru empower. Kalau ada orang percaya yang ada di dunia politik praktis, tentu saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa membawa satu merek pun di mimbar ini. Mimbar ini terlalu kudus untuk saya ngomong rekomend satu partai. Tetapi kalau saudara ada bergerak di dunia itu, kita ingin empower saudara-saudara, kita ingin memberdayakan saudara-saudara supaya diperkuat dan menjadi terang dan garam dunia di sana. Ya, itu kalau saudara mengikuti politik ya, kalau tidak mengikuti politik ya, it's okay ya saudara. Banyak mengikuti war, diskon belanja nasional, it's okay ya saudara, nikmati hidup saudara sendiri. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa untuk sepanjang minggu ke depan, supaya Tuhan tolong kita dalam perjalanan hidup saudara-saudara, dalam pekerjaan, tantangan, dan lain sebagainya. Kalau ada di antara saudara-saudara yang ingin didoakan, dengan senang hati kami akan mendoakan. Dan kita akan akhiri ibadah kita ini saudara-saudara, dan kita berdoa bersama-sama. Ada hal yang saudara mau didoakan dalam hidup saya, tolong doakan saya perjalanan saya ya. Tanggal 3 saya akan perjalanan dan akan kembali sampai di Surabaya tanggal 16 ya, tanggal 16. Buat saya, waktu saya lihat itinerary saya ini kayaknya cukup melelahkan saudara-saudara ya. Terbang dari Los Angeles, mengunjungi teman saya di Portland, dari Portland ke Houston, Texas itu bisa 6 jam penerbangan gitu ya. Jadi wow, saya lihat Tuhan tolong supaya saya tetap sehat ya, tetap sehat. Karena setelah sampai itu harus pelayanan ya, jadi saya khawatir jet lag ya. Tidur jam salah ini repot. Waktunya pelayanan ngantuk saudara-saudara, nggak connect otaknya. Ini kiranya Tuhan tolong doakan saya sehingga pulang kembali selamat, ketemu saudara-saudara dan ketemu istri tercinta ya saudara ya. Itu ya saudara-saudara, kalau pulang ada yang nunggu itu wow. Kalau belum ya paling tidak anjing ada, itulah ya senang ya saudara yang menyambut saudara-saudara. Itu tolong doakan dan berdoa juga untuk bangsa dan negara kita di dalam tahun politik tahun depan, supaya semua dapat berjalan dengan baik ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang membuat hati kita saya kadang-kadang rasa agak pesimis jadinya melihat bangsa dan negara ini. Tolong doakan saja supaya Tuhan tolong semua baik-baik saja ya.
Adakah yang saudara ingin didoakan? Kita doakan bersama-sama. Saya minta tolong nanti Rio, tolong maju ke depan untuk berusaha menutup di dalam doa. Doakan hal-hal itu, ya. Doakan bangsa dan negara, dan kemudian perjalanan saya, dan mungkin juga ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa. Doakan buat teman-teman kita yang sedang traveling di Jepang, supaya mereka pulang dalam keadaan sehat dan semua berjalan dengan baik. Ya, silakan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, apabila dalam beberapa waktu ke depan Tuhan, negara kami akan mengadakan pemilu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap calon pasangan presiden maupun wakil presiden ya Tuhan. Kau tutup bungkus ya Tuhan negara kami ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya Tuhan. Jauhkanlah dari konflik-konflik politik Tuhan. Biarlah negara ini Tuhan tetap dalam keadaan tentram dan aman di dalam keamanan dan kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Agus Tuhan yang tanggal 3 nanti Tuhan akan dites Tuhan. Kau berkati perjalanan Pak Agus Tuhan. Amin. Berkati juga pesawat yang akan ditumpanginya. Berkati pilot pramugari yang akan membawa pesawat itu Tuhan. Sehingga seluruh penumpang dan pesawat tersebut bisa sampai ke ITS dengan selamat tanpa kekurangan sama. Amin. Berkati juga Tuhan kondisi fisik Pak Agus Tuhan. Haleluya. Sehingga Pak Agus bisa memiliki daya tahan tubuh. Amin. Yang mampu Tuhan, sehat Tuhan, sehingga selama aktivitas dari tanggal 3 sampai 16 Tuhan, ya, Tuhan. selama aktivitas di sana Pak Agus bisa fit Tuhan, menjalankan semua itinerary yang ada ya Tuhan. Amin. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang saat ini berada di Jepang Tuhan, yang sedang melakukan perjalanan libur ya Tuhan. Ya. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, jauhkanlah dari segala mara bahaya dan bisa kembali ke Surabaya. Terima kasih Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau berkati kami sehingga kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah kerinduanmu untuk hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sehingga melalui hidupmu engkau akan berbuah lebat di dalam Tuhan, dan apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya yang setia. Haleluya. Amin. Amin. Jadi